Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baihaqi, guru IPS di SMP Negeri 13 Tangerang Selatan. Saya adalah peserta PTG Plotting 3 pada tahun 2004 di Universitas UNESA, Universitas Negeri Surabaya, dengan NIM mahasiswa 2400 1039 23 100 1262. Saya akan menampilkan video pembelajaran pada pembelajaran IPS dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Mohon bimbingan masukan dari Bapak Ibu peserta pembimbing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita lanjut, kita absen dulu. Adelia, ada. Ahmad Radit, sakit ya. Alicia, mana Alicia? Ada. Astrela, Aulia. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sejarah uang, ya, sejarah uang. Nah, ada yang boleh tahu kita mengulas sebelum lanjut pembelajarannya? Apa itu sejarah uang? Kita ini sebelum mengenal tentang perkembangan transaksi ekonomi, kita mengenal dulu sejarahnya. Apa itu? Mulai dari sistem sebelum uang apa? Sistem sebelum uang apa? Barter. Apa itu barter? Pertukaran barang. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat sejarah uang itu dibentuk untuk apa sih? Kemarin kita udah bahas. Sejarah uang dibentuk untuk mempermudah transaksi, ya. Karena kelemahan barter itu banyak, ya. Yang pertama, barang tidak sesuai. Yang kedua, barangnya kalau misalkan bawa barang itu sulit. Bawanya misalkan kalian bawa ikan, nah, untuk menukar dengan beras ataupun bahan pokok lainnya itu kan agak sulit, ya, dan membutuhkan waktu yang terbatas. Nah, oke, jadi itu ya, kelemahan barter tuh banyak, makanya diciptakanlah namanya uang. Oke, ya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, biar kita semangat, kita ice breaking dulu. Oke, ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Mana udah semangat? Udah semangat? Oke, sebelum kita masuk ke inti, kita pasti yang namanya kita belajar itu pasti punya tujuan. Nah, ya, kalian hidup pun punya tujuan. Nah, apa sih kita belajar ini untuk apa? Nah, apa sia-sia? Nah, enggak, ya, pasti ada tujuannya dan manfaatnya. Oke, kita lihat. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, menganalisis bentuk-bentuk kegiatan ekonomi. Nah, tapi yang berbasis digital. Jadi kita menganalisis apa aja ya bentuk-bentuknya, seperti apa aja. Kayak tadi ada QRIS,
ada m-banking, terusnya ada apa lagi? E-wallet sekarang. Ya gampang kita nyimpen uang itu nggak perlu ke bank. Kita tinggal daftar di HP, ya itu bisa menjadikan kita untuk menyimpan uang. Nah, oke. Yang kedua, ada memahami peran masyarakat dan negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Nah, apa peran masyarakat dan negara? Banyak. Nanti akan kita bahas. Yang salah satunya peran masyarakat itu seperti UMKM. Ya, UMKM itu membantu seperti apa? Kalian lihat di TikTok itu kan banyak UMKM ya. Jajan-jajanan yang kalau kita lihat banyak di pinggir jalan. Nah, itu kan UMKM. Nah, kita lihat peran negara apa? Nah, ini peran negara sangat penting juga ya untuk mengembangkan atau mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Nah, ya perannya banyak. Misalkan menyiapkan jaringan, itu yang penting. Karena kita kalau misalkan di kota dengan di desa, beda nggak jaringannya? Beda, ya kadang di kota pun kalau kita di daerah-daerah tertentu yang ketutup beton ataupun banyak rumah atau gedung, nah itu kadang susah nyari sinyal. Nah, bagaimana di desa? Ya, infrastrukturnya harus lebih bagus. Oke. Jadi itu tujuannya ya. Oke, kita lanjut. Materi kita sekarang merupakan perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Nah, sebelum kita masuk, ada yang tahu nggak? Ada yang udah tahu belum? Apa itu perkembangan transaksi ekonomi digital? Kalian pernah melakukan transaksi nggak secara digital? Apa itu contohnya? QRIS. Pernah pakai QRIS? QRIS itu berbentuk apa sih? Bagaimana caranya? Barcode scan, langsung melakukan pembayaran. Ya, jadi melakukan barcode scan ya. Nah, itu sekarang sudah banyak belum di daerah-daerah? Sudah banyak ya, sampai gerobak-gerobak pun sudah. Oke, ya. Oke, ini kita lihat ringkasan materi yang akan kita bahas. Yang pertama, ada pengertian dan ciri ekonomi digital. Nah, pengertiannya apa dan ciri ekonomi digitalnya kayak gimana? Oke, yang kedua ada jenis transaksi digital di Indonesia. Apa aja jenis-jenisnya? Yang tadi sebutkan. Oke, yang ketiga ada tantangan dan peluang pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Dan yang keempat ada dampak perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Dampaknya apa? Pasti namanya sesuatu itu memiliki dampak positif dan negatif. Oke, kita lihat sini. Sebelum kita lanjut lagi, kita ke pengertian dulu. Setelah pengertian kita lanjut nanti menonton video tentang perkembangan ekonomi digital dan cara transaksinya seperti apa. Oke, di sini pengertiannya dulu. Baca Jura, seperti apa pengertiannya? Pengertian ekonomi digital. Ekonomi digital mengatur pada kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan nilai dan produk baru. Transaksi ekonomi digital dapat dilakukan secara online maupun offline dengan memanfaatkan platform digital seperti internet, mobile device, dan jaringan elektronik lainnya. Oke, yang pertama pengertiannya dulu. Sebelum kita lanjut ke lebih dalam lagi, kita tahu awalnya apa itu sih pengertiannya ya tentang ekonomi digital. Ekonomi digital yang tadi Jura baca mengacu pada kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi. Jadi segala kegiatan ekonomi ya yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK itu disebut ekonomi digital ya. Untuk apa? Untuk menciptakan nilai dan produk baru. Oke, transaksi ekonomi digital dapat dilakukan secara online maupun offline. Nah, offline itu kayak gimana? Kalau online kan kita udah paham ya. Kita membayar secara online ya, tidak dengan uang cash. Nah, belanja online. Nah, kalau yang offline kayak gimana? Cashnya kayak gimana? COD. Nah, itu COD, masuk ke offline. Ataupun kalian sudah mesan tapi bayarnya cash. Nah, itu offline. Oke. Ada juga internet, mobile device, kayak HP, komputer, dan lain-lain. Dan jaringan elektronik lainnya. Oke, lanjut.
Oke. Yang kedua ada perkembangan ekonomi digital. Nah, bagaimana perkembangannya? Baca Awendi. Perkembangan ekonomi digital, perkembangan sistem perdagangan di era saat ini didorong oleh berbagai kemajuan bidang teknologi. Dua bidang yang paling menentukan adalah transportasi dan komunikasi. Transportasi berkaitan dengan kemampuan mengangkutkan komoditi barang dagangan yang bisa menjadi semakin optimal dan efisien. Sementara telekomunikasi berkaitan dengan media interaksi antara pembeli dan penjual yang bisa menjadi semakin luas. Oke, Awendi tadi udah baca. Jadi perkembangan ekonomi digital ini saat ini sangat pesat. Nah, ini apa? Kenapa? Karena didorong oleh kemajuan di bidang teknologi. Ya, sekarang apalagi setiap umur kalian umur berapa? 15. Nah, udah pada megang HP belum? Nah, umur kalian seperti ini sudah memegang mobile device atau HP ataupun komputer. Nah, sudah punya sendiri malah ya, bukan punya orang tua. Nah, ini malah bisa meningkatkan potensi ekonomi digital ya, apalagi kalau umur-umur kalian tuh di mana umur-umur lebih konsumtif ya terhadap barang-barang. Nah, apalagi yang sedang viral ya. Nah, ya seperti itu. Nah, ada dua bidang yang paling menentukan. Yang pertama ada di bidang transportasi. Kayak gimana sih bidang transportasi? Kayak gimana? Hah? Transportasi kayak gimana? Ada yang tahu? Gojek. Bisa. Terus apa lagi? Grab. Terus? Transjakarta. Terus kalau misalkan terhadap ekonomi digital ada apa lagi? Seperti kurir apa? Seperti kurir? Kayak gimana? Nah, kurir paket itu berarti apa? Distribusi. Nah, distribusi atau distributor. Distributor itu orang yang mendistribusikan, ya. Distribusi berarti menyalurkan, ya. Oke. Berarti itu kaitannya dengan transportasi. Nah, distribusi. Oke. Karena itu penting, karena kalian beli nggak mungkin kan tiba-tiba itu langsung di depan mata kalian. Nah, pasti ada orang yang mengantar dengan alat transportasi. Ya, tadi ada Gojek juga ya termasuk ya, ataupun yang lainnya atau Gokar. Nah, kita lihat di sini yang kedua ada komunikasi. Nah, komunikasi untuk apa? Ini untuk menjadi komunikasi antara konsumen dan produsen atau pembeli. Nah, ya. Jadi itu untuk interaksi, hubungan ya. Untuk mengoptimalkan usaha yang ada pada produsen terhadap konsumen. Nah, itu komunikasi penting ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, sebelum kita lanjut, kita tonton video tentang perkembangan ekonomi digital ya, mulai dari awal sampai yang sekarang. Nah, dengan cara-caranya seperti apa dan menanggapinya seperti apa kalian ya. Oke, ditonton baik-baik, nanti saya mau secara acak mengambil beberapa anak ataupun nanti kalian secara sukarela ya mau menyimpulkan apa dari video tersebut. Oke ya. Ayo teman kece, siapa di antara kalian yang pernah belanja secara online, mulai dari makanan, pakaian, sepatu, peralatan sekolah, mainan, sampai sepeda pun bisa kalian beli hanya dengan menggunakan HP. Tinggal pilih pesanan, check out, bayar, dan kemudian tunggu sampai paket kalian diantar langsung ke rumah. Wah, jadi lebih mudah dan praktis ya. Aktivitas jual beli online ini mungkin belum ada pada zaman nenek kakek kalian ya. Lalu bagaimana orang zaman dahulu melakukan jual beli? Pada awalnya, masyarakat belum memakai uang untuk melakukan aktivitas ekonomi. Rata-rata, kebutuhan hidup masih dapat terpenuhi dengan cara mengolah alam di lingkungan sekitar dan melakukan barter atau pertukaran untuk barang yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Contohnya, nelayan menukar ikan dengan buah-buahan dari nanam buah. Seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin bertambah dan semakin kompleks, sistem barter menjadi sulit lagi dilakukan karena nilai barang yang tidak jelas, barang mudah rusak atau sulit dibawa,
atau sulit menemukan orang yang sepakat untuk melakukan barter. Nggak ada. Oke. Tadi kita mengenal ada namanya 3 prinsip dalam ekonomi digital ya, yang tadi kita tonton ya. Ada 3 prinsip. Nah, ada 3 prinsip, yaitu apa aja? Saya ingin satu orang menyebutkan 1 poin ya, dan contohnya. Nah, saya ingin tunjuk Lutfia, silakan. 1, Duri, silakan. Kenalkan. Respect, apa itu respect? Kata yang sopan. Misalkan Lutfia salah barang, ya, yang datang mesennya warna hijau, yang datang merah. Marah-marah nggak sama penjualnya? Padahal besok mau dipakai, gimana? Kan kalau yang viral-viral marah-marah, sampai viral tuh. Caranya gimana ngomongnya? Ngomong yang baik, salah. Terus refund. Walaupun kamu besok ada acara memakai baju itu, caranya gimana? Mencari toko offline? Ya, nggak apa-apa. Jadi seperti itu ya. Jadi saling menghargai. Oke, silakan duduk ya. Jadi saling menghargai antara konsumen maupun produsen. Jadi misalkan kita mau mengkomplain yang baik-baik ya, jangan mengatakan dengan kata-kata yang kasar ya, karena itu tidak akan mencari solusi ya, tapi akan menambahkan sebuah masalah. Nah, jadi menghargai, saling menghargai. Nah, yang terakhir kita lihat perkembangan teknologi informasi di sini. Dampaknya apa? Banyak. Oke, dampaknya tadi kita lihat ada beberapa dampak positif. Nah, tadi kita lihat banyak memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ada menciptakan lapangan baru. Ya, itu jelas tadi yang sudah kita jelaskan. Selanjutnya ada meningkatkan transparansi. Nah, ini biasanya kenapa sih? Karena biasanya yang sudah ada toko, sebuah toko karyawannya ada yang nakal. Ya, misalkan memakai cash, contohnya uangnya masuk kantong mereka. Nah, kalau misalkan pelanggan membayar secara digital, otomatis kan ada catatannya di situ. Riwayatnya jelas, nah, langsung ke dana yang punya. Nah, jadi tidak bisa dibohongi ataupun meminimalkan kejahatan. Oke, ya. Jadi meningkatkan transparansi sehingga membantu mencegah penipuan ataupun korupsi. Oke, ya. Jadi meningkatkan inklusi keuangan, membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Ada mendorong inovasi yang tadi saya bilang, ya harus berbeda dari yang lain, menciptakan hal-hal baru. Nah, oke, lanjut. Nah, dampak negatifnya, kita kalau positif sih kita udah paham ya, tapi kita harus paham dampak negatifnya. Yang pertama, kesenjangan digital yang tadi saya bilang. Karena di daerah-daerah itu belum tentu mendapatkan akses internet yang layak, ya. Karena kalau misalkan kalian punya kampung, itu pasti kan, susah internet nih, susah nih jaringannya. Nah, itu yang menghambat proses perkembangan ekonomi digital. Nah, yang kedua, hilangnya pekerjaan. Ya, tadi saya bilang juga, yang tadinya harusnya kalian buka usaha dari toko, punya karyawan. Nah, sekarang nggak perlu. Jadi, karyawan itu tidak memerlukan karyawan ya, yang banyak terutama ya. Nah, kayak misalkan tadi tol, jalan tol dulu, kita bayar cash tiap pintu tol. Sekarang sudah tidak memakai cash. Otomatis yang tadi kerja di situ otomatis dipindahkan ataupun dirumahkan ya, karena sudah memakai cashless ataupun digital. Oke. Yang terakhir, kejahatan cyber yang tadi kita bilang. Ya, ini mencari hal yang sangat kita pertimbangkan ya, kita harus pelajari baik-baik karena ini kaitannya dengan keamanan diri kalian. Jadi kalian harus belajar apa aja kejahatan cyber itu ya. Oke. Nah, persoalan privasi, ada juga ketergantungan pada teknologi yang membuat masyarakat semakin bergantung pada teknologi. Biasanya kalau udah teknologi bergantung, otomatis kalian akan terus memakai teknologi itu ya, karena menimbulkan ketergantungan ya. Oke. Sampai sini yang bertanya? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, kita akan, saya punya tugas ya, sebuah tugas. Nanti ini berupa proyek ya. Tugasnya ini nanti kalian membuat. Nah, ini ada soal-soal ya. Nah,
ada soal berupa soal ini LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, petunjuknya yang pertama, di sini kita akan 6 kelompok, ya, dan 6 kelompok. Nah, setiap kelompok ini mendiskusikan apa aja yang ada dalam pertanyaan ini, ya. Nah, nanti untuk menjawab pertanyaan ini nanti misalkan nomor 1 ini untuk kelompok 1, nomor 2 untuk kelompok 2. Nah, gitu ya, dan seterusnya. Oke, silakan dikerjakan dengan baik. Kerjakan berkelompok, jangan ada yang diam ya atau pasif ya, harus bekerja semua ya. Lanjutkan. Oke, kita lihat. Kamu mengerjakan tentang apa? Oke, Naura dari kelompok 1. Silakan. Ini kamu berkelompok, maju, nggak sendiri. Nanti boleh bawa buku, nanti untuk kalau ada yang bertanya silakan. Bawa buku silakan. Oke, suaranya kencang ya. 1. Transaksi jual beli. Perkembangan teknologi memungkinkan transaksi jual beli dilakukan dengan jarak jauh. Contoh, penjual barang di e-commerce. Oke, sudah bagus. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang perkembangan teknologi mempengaruhi cara orang melakukan transaksi. Nah, bagaimana cara orang melakukan transaksi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 merepresentasikan dampak perkembangan ekonomi digital terhadap lingkungan. Dampak negatif pertama, efisiensi. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya itu tentang Dampak negatif. dampak negatif perkembangan ekonomi digital terhadap lingkungan. Masing-masing apa poin-poin itu? Dampak yang paling berbahaya apa? Atau ya? Dampaknya yang mana dari poin-poin itu? Apa aja? Apa aja dampak-dampaknya? Yang paling berbahaya mana? Berbahaya. Ya, yang paling berbahaya. Ya, coba yang saya. Ya. Silakan jawab, Aulia. Dampak yang paling berbahaya adalah emisi. Konsumsi energi. Kenapa konsumsi energi menjadi berbahaya? Karena penggunaan energi yang berlebihan otomatis akan meningkatkan yang tadi bilang pembangkit listriknya akan meningkatkan kapasitasnya. Kalau meningkatkan kapasitas berarti yang tadinya pakai batu baranya berapa ton, misalkan 5 ton menjadi 10 ton. Itu akan meningkatkan karbon dioksida, menjadi racun. Karena kita di negara kita masih memakai namanya pembangkit listrik itu pakai batu bara, otomatis bisa merusak lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Dampak perkembangan transaksi ekonomi digital terhadap kehidupan masyarakat. Dampak positifnya mempermudah akses pendidikan dengan adanya les online, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan. Silakan Asrela. Diri dong Asrela. Apakah transaksi ekonomi berbasis digital mampu meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan? Mampu nggak meningkatkan keuangan bagi masyarakat? Mampu. Karena apa?
Mampu juga mempermudah dalam membuka bisnis. Nah, ya. Oke. Kita cukup untuk tugas kelompok hari ini, ya. Nanti akan kita lanjutkan. Nah, sebelum kita tutup pelajaran ini, kita lihat kesimpulannya apa, ya, yang sudah kita pelajari. Tentang apa aja? Yang kita pelajari ini tentang apa aja? Ekonomi digital, terus apa lagi? Literasi finansial, terus apa lagi? Dampak negatif, positif. Nah, dampak negatif apa? Penipuan, seperti penipuan. Nah, dampak positifnya apa? Dampak positifnya apa? Mempermudah atau memperluas lapangan pekerjaan, benar Rido, ya. Jadi kita dampak positifnya itu kita bisa tahu, oh ternyata ekonomi digital ini bisa memperluas perekonomian masyarakat, ya, dengan mudahnya mengakses ataupun menjual suatu barang. Nah, betul Rido, ya. Oke. Dan selanjutnya di sini ada kesimpulannya, ya. Oke, ya. Jadi kesimpulannya juga di sini. Perkembangan transaksi ekonomi digital memiliki banyak dampak positif dan negatif. Penting bagi pemerintah atau pelaku usaha, masyarakat untuk bekerja sama untuk memaksimalkan manfaat ekonomi digital, karena besar ini manfaatnya, ya, dan peluangnya sangat besar, ya. Apalagi dengan 200 juta jiwa yang sudah menggunakan gawai ataupun alat mobile device, komputer ataupun HP, ya. Nah, juga masyarakat bisa bersama dengan memaksimalkan manfaat ekonomi. Nah, yang terakhir memperluas akses internet, perangkat elektronik, meningkatkan literasi. Nah, ini penting, ya. Meningkatkan literasi ini penting karena menggunakannya biar bijak dan aman. Apa aja dari dampak positif negatif. Nah, oke, yang selanjutnya membuat regulasi, aturan, ya, meningkatkan keamanan cyber. Ya, jadi kalian udah belajar ini, ya, kalian harus bisa meningkatkan keamanan, ya, terutama di bidang digital, karena masalah-masalah seperti itu akan menjadi besar, ya. Misalkan pencurian data, nanti kalian tiba-tiba dapat tagihan. Nah, itu kan merupakan keamanan cyber, ya, karena kalian gampang dengan mudah menyebarluaskan biodata kalian, ya, nah, atau profil kalian. Nah, jadi harus melindungi privasi data kalian, data diri kalian. Oke, ya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat tentang pelajaran hari ini? Bagaimana? Oke, kalau nggak ada kita saya ada pakai sticky note, ya. Jadi kalian tulis apa aja yang kalian sudah dapatkan di pelajaran hari ini, kalian tulis, nanti tempelkan di depan, ya. Silakan menulis pelajaran apa yang sudah kalian dapatkan di hari ini. Oke, ya. Nanti kumpulkan, ya, satu orang satu, ya. Nah, nggak apa-apa. Nah, oke, dituliskan satu orang satu. Apa yang kalian sudah dapatkan pelajaran di hari ini? Oke, langsung. Kalau sudah langsung tempel. Kalau sudah langsung tempel. Oke, ada Hafijah. Oke, apa ini Hafijah? Dari mengetahui lebih luas tentang transaksi ekonomi digital. Oke, berarti bagus. Hafijah bisa lebih mengetahui, ya, tentang ekonomi digital. Dapat mengetahui tentang penggunaan internet secara bijak. Oke, ada? Silakan langsung tempel. Silakan langsung tempel di sini. Nggak apa-apa semuanya silakan. Ayo semuanya. Silakan langsung tempel aja di sini, tempel, ya. Nggak apa-apa. Oke, ada, ya. Oke, silakan langsung duduk. Oke, akan saya bahas, ya. Oke, ada beberapa nih. Jadi mengetahui semua tentang teknologi digital. Perasaan saya biasanya gitu, siapa ini? Ya, Anda dapat mengetahui cara penggunaan elektronik. Nah, ini penting, bagus, ya.
menjadi lebih tahu tentang belanja online dan paham dampaknya. Ya, oke ya. Sampai sini kita tutup ya. Silakan ketua kelas tutup dengan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang keluar ya, silakan.